ذلك من عزم الأمور
sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardain dakhala al-jannah." Sadaqallahu al-aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para pengisi sepuh, bil khusus ketua DKM Masjid Al-Hidayah beserta jajaran pengurus, di antaranya yang saya kenal Ustaz Yasir, dan mudah-mudahan seluruh jajaran pengurus berikut ketua DKM Masjid Al-Hidayah selalu disehatkan, diafiatkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan kesabaran yang tiada batas dalam rangka mengajak umat menuju jalan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para jamaah dari masing-masing masjid yang ada di Jerusalem yang bergabung dalam SASI, apa itu? Sabaris Ahad Subuh. Mudah-mudahan kita senantiasa disemangatkan oleh Allah, dan kita bisa melawan nafsu tidur kita. Dan bapak-bapak, saudara-saudara yang hari ini dingin-dingin, yang harusnya menarik kembali selimut, tapi kita singkirkan semua. Demi apa itu kita lakukan? Dalam rangka mewujudkan bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah para bapak-bapak adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk mendatanginya dikala manusia sedang asyik masuk dengan mimpi-mimpi indahnya. Ditambah tadi dengan hujan, insyaallah. Tadi saya ambil membatalin, Pak. Ini sebetulnya saya sedang berada dalam urusan yang besar. Di rumah sedang pesta pernikahan anak saya. Ntar aku nikah jam 10. Dan hari ini harus menjalankan tugas agama. Tapi alhamdulillah saya nyampe juga bersama para jamaah dan bisa hadir di sini. Di tugas keluarga dan tugas agama Allah kasih mudah. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat saya dan berkah buat kita semua. Para jamaah hadirin yang diberkahi dan dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Man shallal bardain dakhala." Siapa orang yang mendirikan dua solat yang waktunya dingin, solat dingin. Kalau kata orang kampung Jaren, solat meriah. Dua solat yang waktunya benar-benar pada saat cuaca tidak lagi hangat buat kita, apalagi ditambah musim hujan. Mana itu dua solat bardain? Yakni solat asar dan solat subuh. Orang yang melakukannya, kata Nabi, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Tapi juga jangan berprinsip, udahlah gue yang penting sholat dua waktu aja, asar apa subuh. Jangan salah paham. Tetap zuhur, maghrib, isya. Kenapa yang dikatakan Nabi man sholal bardain dakhalal jannah? Sebab ini dua waktu sholat, khususnya subuh. Kalau bukan orang-orang yang memang imannya hebat, semangatnya kuat, memiliki jiwa takwa, dia tidak akan bangun. Betul nggak Pak? Dia nggak akan bangun, apalagi cuaca dingin. Subhanallah. Tapi ini rupanya bapak-bapak sudah terbiasa rupanya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita yang rajin sholat subuh berjamaah, Allah terus terangi hati kita, amin. Dengan hidayah, di mana hati orang lain gelap, orang yang istiqomah sholat subuh, hatinya akan dibikin terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya juga akan dibikin terang oleh Allah Subhanahu wa taala, amin.
Ya Rabbal Alamin. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan atau menyampaikan tentang sosok seorang ayah yang bernama Sayyidina Luqmanul Hakim, yang beliau begitu luar biasa dalam rangka mendidik anaknya, sehingga dalam satu riwayat beliau mendidik anaknya tentang kehidupan. Suatu ketika dia berkata kepada anaknya, "Ya anakku, engkau akan aku ajarkan tentang hidup dan kehidupan." Maka mulailah keduanya turun gunung dengan membawa keledai. Keledai itu satu binatang yang lebih kecil daripada kuda, tapi kuat bawa beban yang berat. Lalu keduanya turun dari gunung menuju perkampungan. Kata Sayyidina Luqmanul Hakim, nanti kau akan tahu tentang kehidupan yang akan kamu arungi sesudah ayatnya. Lalu keduanya melewati kampung dengan mengendarai keledai yang kecil. Maka berjalanlah keduanya dengan mengendarai keledai. Katakanlah sampai keduanya di kampung atau di pondok jagung. Lalu orang pondok jagung kemudian berkomentar, ayah dan anak tidak punya pikiran, katanya seperti itu. Orang tua dan anak tidak tahu diri. Keledai yang begitu kecil ditunggangi berdua, ditaikin berdua. Kemana pikirannya? Lalu omongan orang yang berkomentar nyampe di telinga Sayyidina Luqmanul Hakim. Kemudian dia berkata, "Nah, orang bilang kita nih orang yang tidak punya peri kebinatangan. Kenapa ayah? Ini keledai yang begini kecil kita naikin berdua." Lalu kata anaknya, "Biar ayah yang mengalah, ayah yang turun." Maka turunlah dari keledai, kemudian beliau menuntun keledai sementara anaknya masih di atas. Lalu berjalanlah keduanya sampai melewati daerah habis Pondok Jagung terus mana? Kejaren dah. Nyampe di kampung Kejaren, orang Kejaren berkomentar lagi. Apa kata orang kampung Kejaren? "Bapak udah tua-tua mau aja dibudakin anak," katanya begitu. Tahu nggak? Dibudakin, Pak. Diperbudak sama anak. Maksudnya memanjakan anak. Anaknya yang naik keledai, bapaknya yang menuntun. Orang berkomentar, udah tua-tua mau aja dibudakin anak. Maka suara orang yang berkomentar sampai di telinga Sayyidina Luqmanul Hakim. Lalu berkata beliau, "Wahai anakku, ada apa ayah?" Orang semuanya pada berkomentar, katanya ayah udah tua-tua mau aja dibudakin anak, mau aja diperintah anak. Maksudnya ayah, engkau menaik keledai sementara ayah yang menuntun, itu kurang bagus katanya. Jadi gimana? Sekarang gini aja, kamu yang turun dari keledai, ayah yang naik, kemudian kamu yang menuntunnya. Siap ayah? Kemudian berjalanlah keduanya. Sayyidina Luqman naik ke atas keledai, mengendarai keledai sementara anaknya nuntun. Nyampe ke kampung Buaran ceritanya. Orang kampung Buaran apa tidak berkomentar, tetap berkomentar seperti orang Pondok Jagung, orang kampung Jagung. Cuman komentarnya beda. Orang tua tidak tahu diri. Anak segitu kecilnya disuruh menuntun keledai, sementara dia asik naik di atasnya. Lalu komentar dari orang Buaran Timur itu nyampe ke telinga Sayyidina Luqmanul Hakim, berkata lagi, "Nah, ayah disalahkan orang. Memang kenapa?" Katanya ayah orang tua tidak tahu diri, anak yang masih kecil disuruh menuntun keledai sementara ayah asik naik di atasnya. Lalu gimana ayah?
Ya sudah. Alangkah baiknya ini keledai kita tuntun berdua. Maka Sayyidina Luqmanul Hakim turunlah dari keledai. Dia menuntun keledai berdua dengan anaknya. Habis Buaran Timur apa? Buaran Barat. Nyampe melewati kampung Buaran Barat. Orang Buaran Barat apa enggak komentar? Ini si bapak sama anak kemana pikirannya, buat apa bawa keledai? Atau buat apa bawa motor? Tapi itu motor kempes enggak, bocor enggak, bensinnya habis juga enggak, tapi dituntun. Omongan itu nyampe di telinga Sayyidina Luqmanul Hakim. Nah, kata orang kita salah. Kenapa ya? Ini keledai kenapa nggak kita naikin? Malah kita tuntun. Tadi kan kata anaknya, ayah naik salah, saya naik juga salah. Sekarang kita tuntut juga salah. Gimana nih ayah? Ya sudah, barangkali ini yang benar kali ini. Ini keledai karena memang masih kecil, ayo kita panggul, digotong ceritanya. Ayah memegang dua kaki belakang, kamu memegang dua kaki depan. Kita gotong berdua. Nyampe dari Buaran-Barat pada terus. Udah mas, balik lagi nih. Lengkong kali dah, jangan balik lagi. Lengkong karya. Apa komentar orang lengkong karya? Anak dan bapak sama ginanya. Bukan dia yang menaiki keledai, tapi dia yang memanggul keledai, menggotong keledai. Kata Sayyidina Luqman, kata anaknya, ayah kita serba salah terus ini. Lalu keduanya kemudian beristirahat di tukang uduk. Di tukang uduk, iya kan. Keduanya kemudian menikmati hidangan pagi, lupa untuk ngobrol. Apa yang dikatakan Sayyidina Luqmanul Hakim, begitulah kehidupannya. Di sini ayah ingin menyampaikan, peganglah prinsip. Kalau memang itu baik, kau laksanakan. Jangan menunggu orang berkomentar. Sebab baik dikomentari, buruk apalagi, betul tidak? Kita hidup kaya dikomentari, miskin apalagi. Kita alim punya banyak ilmu dikomentari, bodoh apalagi. Itulah hidup dan kehidupan. Yang penting kita punya prinsip, punya semangat, punya istiqomah. Ini apa dikira bapak yang subuh-subuh datang kemari nggak dikomen sama orang? Pengen biar dingin-dingin, malah ke masjid kayak ahli surga aja. Itu kan komen sebagian orang yang tidak suka bisa jadi. Tapi memang itulah bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin, bahwa hidup ini enggak sepi daripada komentar. Baik komentar itu buruk ataupun komentar baik. Yang jelas bukan masalah komentar baik dan buruk, yang penting kita istiqomah dalam satu ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perkara orang memuji, kembalikan pujian itu kepada Allah. Perkara orang mencaci, istighfar. Enggak perlu kita merasa kesal, sewot, jengkel kepada orang yang komen kurang baik kepada kita. Nah, lalu istiqomah di mana kita dapatkan? Istiqomah ternyata kita dapatkan, hidup berprinsip itu ternyata kita dapatkan di dalam satu perintah ibadah sholat 5 waktu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Di lempangan mananya Ustaz? Di lempangan tumak ninah. Inilah, makanya tumak ninah adalah merupakan bagian daripada rukun sholat. Sebab orang yang sholatnya ngepot, sholatnya ngebut, sholatnya ngetrek, ini jauh daripada keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana itu tumak ninah? Tiap-tiap gerakan yang diiringi dengan zikrullah. Ketika kita ruku di situ diajarkan oleh Rasul membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Di situ ada tumak ninah.
Ketika kita i'tidal, di situ ada kalimat pujian kepada Allah, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Begitu pula di sujud ada bacaan sanjungan kepada Allah, pujian yang tinggi kepada Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu pula di duduk antara dua sujud, di situ ada doa rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, dan seterusnya. Orang yang hidup istiqomah, no comment dengan apapun yang dikatakan orang, persetan dan orang yang memuja dan memuji atau membenci. Apa prinsip dan tujuan dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dia punya prinsip ibadah dia seakan-akan melihat kepada Tuhan. Dia sedang berhadapan dengan Allah. Tapi di lain sisi, ketika dia tidak sanggup untuk berpikir seperti itu, dia memfokuskan dirinya bahwa seluruh aktivitas ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang mahdoh maupun yang ghairul mahdoh, itu disaksikan oleh Sang Maha Menyaksikan, Sang Maha Menilai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul di dalam hatinya ikhlas. Wa ma Allah katakan, dan tidaklah aku perintahkan kalian untuk ibadah kecuali dengan ikhlas dalam menjalankan perintah agama. Dan ikhlas itu sendiri ada pada istiqomah. Istiqomah itu didapat daripada tumakninah. Maksudnya apa para jamaah dan saudara-saudara? Orang yang hidup dengan tumakninah, diterjemahkan kehidupan, keadaan sholat dalam kehidupan. Orang yang tidak gerasan rusuh, orang yang hidupnya rileks, orang yang tidak gampang terpengaruh dengan situasi kondisi yang bagaimanapun. Dia bagaikan ikan yang di akuarium, dia bagaikan ikan di laut, di sungai, di danau, di sawah. Tenang dia. Inilah yang dikatakan jiwa-jiwa seorang mukmin, yang ketika dia datang ke masjid bagaikan ikan di akuarium, ikan hidup di akuarium. Ini kayak bapak-bapak nih, tenang gak di masjid Pak? Tenang gak Pak? Yang nyawa cuma bertiga, berarti kalian bisa nih. Pak, ketika kita di masjid tenang gak Pak? Kalau orang yang jiwanya mukmin, inilah masjid tempat aku istirahat, bukannya puncak, bukan. Ini masjid tempat kita istirahat. Sebab disinilah kita berasal, dan pulangnya pun kita melalui ini tempat, betul tak? Subhanallah, Allahu Akbar. Para bapak dan saudara-saudara hadirin yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sholatnya tidak tumakninah, rusak sholatnya, batal. Bahasa kampungnya, sholatnya kayak capung cebok. Ya Pak, adakah istilah kayak gitu? Sholatnya kayak capung cebok, jangan sholat main-main, tidak ada tumakninah sama sekali. Maka boleh jadi orang yang sholatnya tanpa tumakninah, dia akan gagal dalam mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia, apalagi nanti di akhirat. Makanya ketenangan jiwa itu penting, bapak-bapak dan saudara-saudara. Orang yang jiwanya tenang akan stabil akal dan keimanannya. Orang yang jiwanya tenang tidak berasa gerusu, dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa dipengaruhi oleh iblis alaihi la'natullah. Bukankah iblis atau setan dia selalu allazi yuwaswisu fi sudurin nas, bikin kita was-was. Covid-19 datang, kemudian dia bekerja sama dengan istrinya corona, lalu keduanya menghasilkan anak Omikron, dan kita dihadapkan lagi dengan
suasana biasanya kita udah pada ngomong asal aja mau puasa ya level itu naik, peduli dengan itu semua. Yang jelas kita ibadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, dengan betul-betul ikhlas dalam menjalankan ajaran agama yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tumakninah di dalam salat akan juga dia tumakninah di dalam zikir, akan juga tumakninah di dalam pekerjaan dan di dalam pergaulan di tengah-tengah manusia. Pendek katalah orang yang sudah berhasil tumakninahnya di dalam sholat yang dia dapatkan, kemudian dia terapkan dalam sisi-sisi kehidupan yang lain. Ini orang benar-benar luar biasa, hebatnya orang. Dia jadi pemimpin gak bakal, dia gampang dipengaruhi oleh bawahannya. Dia akan istiqomah mengikuti aturan yang ada. Jadi apapun dia, tujuannya mengabdi kepada orang yang dipimpinnya, dan tujuannya adalah ingin mendapatkan keridhaan kepada Sang Maha Pemberi amanah. Jiwanya stabil, tidak labil, imannya semakin memuncak. Dia tak peduli cacian makian, pujian tak sama sekali diharapkan dari manusia. Sebab pujian dari manusia terkadang ketika lagi ada maunya. Betul apa benar Pak? Ketika lagi ada maunya manusia memuji kita, ketika mereka sudah mulai benci kepada kita, hilang sama sekali kebaikannya kan. Dan orang yang berhasil tumakninah di dalam sholat, kemudian menghasilkan istiqomah, yang itu didapat dari salah satu keyakinan dia, yaitu ihsan. Maka orang-orang semacam ini adalah kalau dia menjadi pemimpin, ketua DKM masjid pantaslah dia. Jadi ketua RT pantas, jadi RW pantas, jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Paling tidak sosok kita sebagai ayah adalah ayah yang tumakninah, ayah yang istiqomah, ayah yang memiliki jiwa-jiwa yang stabil, keimanan yang stabil, imun 100%, iman 100%, insya Allah. Apapun tidak akan gampang menerjang diri kita. Covid, corona, omikron lewat, biarin lu ada. Yang penting lu gua, betul kan Pak? Biarin dia ada. Emang dia wayanya masih ada. Yang penting kita sehat. Itu yang kita harapkan. Makanya ya bismillah, saya ingin mengatakan betapa hebatnya sosok ayah Sayyidina Luqmanul Hakim mengajarkan tentang filosofi kehidupan, sehingga beliau mendekatkan kepada anaknya, di mana Allah katakan dalam firman-Nya, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, tetaplah kau mendirikan salat. Baik kau dalam keadaan punya duit, tidak punya duit, dalam keadaan kau sehat, dalam keadaan kau sakit, dalam keadaan kau lagi santai ataupun sibuk, dalam keadaan cuaca terang benderang, dalam keadaan hujan seperti kayak tadi, tetaplah kau istiqomah mendirikan sholat. Kemudian beliau juga menasihati, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, cegah dirimu dan orang-orang yang terdekat darimu atau orang-orang yang ada di sekitarmu, perintahkan mereka untuk berbuat baik, cegah mereka. Perintahkan dirimu, semangatkan dirimu untuk berbuat baik, dan semangatkan orang-orang juga untuk berbuat baik. Ingatkan dirimu untuk tidak melakukan kemungkaran. Begitu pula orang-orang yang ada di dekatmu, atau orang-orang yang kamu cintai juga diingatkan agar tidak melakukan kemungkaran. Kemudian wasbir ala ma asabak, bersabarlah ketika menghadapi musibah. Terutama Pak, ini musibah yang kayak begini nih, wabah kagak hilang-hilang. Ini kita perlu sabar Pak. Awas salah komen ditangkap Pak. Betul Pak? Salah komen ditangkap, awas.
ada polisi IT. Wasbir ala ma asabak, bersabar ketika menghadapi musibah, dan itulah puncaknya daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ketika kita lagi sehat, sholat subuh itu biasa. Tapi ketika badan meriang, awak semua pada sakit, masih sanggup untuk sholat subuh, ini imannya luar biasa. Ketika duit lagi banyak, kita bersedekah, kasih makan tiap subuh. Tapi ketika lagi pas-pasan, nyaris hampir bangkrut, masih sanggup menyumbang sebagian rezekinya untuk orang-orang yang sholat subuh. Ini iman yang luar biasa. Dalam keadaan hatinya senang, dia bersedekah. Tapi dalam keadaan kebingungan, dicekam rasa ketakutan, dan banyak urusan yang menerjang dirinya, tapi masih mau untuk ibadah, masih mau untuk bersedekah. Ini keimanan yang sudah teruji. Wasbir ala ma asab. Jadi puncaknya iman itu Pak ketika ujian datang, bukan ketika lagi santai kayak begini. Jadi Bapak baru dikatakan imannya hebat, imannya kuat ketika Bapak sakit masih mau sholat, bahkan masih mau zikir menyebut Allah, Allah. Itu iman di atas puncaknya. Seperti Nabi Ayyub alaihissalam, iblis sakit hati, iblis hasud kepada Nabi Ayyub. Ya Rabb, kata iblis, bisa jadi Ayyub dia taat tutup zikir malam, sholat malam surga, karena dia orang kaya, dia badannya sehat, anaknya ganteng-ganteng, keren-keren, istrinya pun cantik, pantas kalau dia ibadah, taat kepada. Lalu kata iblis, lalu kata Allah, iblis, apa sih mau kamu? Sirik saja kamu sama Ayyub. Aku ingin kau kasih izin. Kamu ingin apa sama Ayyub? Akan saya bikin miskin ya Allah. Silakan. Jadi ini Pak riwayat santet nih, riwayat santet. Jadi iblis tuh ingin menghancurkan Nabi Adam, minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disinilah kita orang mukmin jangan takut sama yang begituan. Tidak akan ngapa-ngapa, ada akan kena kalau kagak diizinin sama Allah Subhanahu. Apalagi COVID, gak bakal kena kita kalau Allah kagak ngizinin. Ini akidah perlu dijaga. Jadi iblis tidak punya kemampuan kalau kagak dapat izin Allah. Akhirnya digodalah Nabi Ayyub. Jadi orang kaya kemudian jadi melarat. Masih tekun ibadahnya, masih bangun malam, zikir makin tambah. Iblis tetap sakit hati. Ngomong lagi sama Allah, ya Allah, kata iblis, ada apa? Pantas dia masih ibadah, sebab walaupun dia miskin, anaknya masih pada ada, istrinya masih sayang. Terus apa mau? Izinkan aku untuk membinasakan anak-anaknya. Silakan, kata Allah. Maka ketika anaknya semua tertidur, oleh iblis ditiup tuh, disantetlah iblis. Sakit, meninggal, anaknya semuanya meninggal, mati. Coba bapak kalau mengalami ujian kayak gini, sanggup gak Pak? Na'udzubillahi min. Makanya kalau ujian itu datang kepada kita, itu cuma 1% Pak. Katakanlah ujian yang Allah kirimkan ke atas dunia ini 100%, yang 99% itu sudah dirasakan, sudah diberikan kepada para nabi dan para rasul. Kita hanya 1%. Disinilah orang yang mengaku bela agama, bela tauhid, bela ulama, bela kiai. Coba ketika dia sakit masih mau sembahyang apa kagak? Ketika dia lagi bangkrut masih mau sedekah apa kagak? Ketika tidak ada program kerja bakti, mau nggak dia sendiri bersihin got yang ada di depan rumahnya? Begitulah kira-kira. Subhanallah. Makanya berbicara itu lebih gampang ketimbang berbuat. Semua orang bisa berbicara, tapi ketika sudah pelaksanaan
yang ngintip. DKM belum datang, gitu kira-kira. Kan orang semuanya punya motivasi. Ada yang dia berbuat baik karena pengen dipuji oleh atasannya, oleh temannya yang kaya dan sebagainya dan sebagainya. Hampir sebagian orang untuk berbuat baik kadang masih ada motivasi ingin dipuji oleh manusia, betul apa tidak Pak? Terkadang itu pun ada pada diri kita. Ketika itu kita rasakan, singkirkan segera. Sebab itu adalah nyanyian syaitan. Sebab kalau sudah fokus kita kepada sanjungan pujian manusia, hancur semua amal ibadah kita kepada Allah. Dusta janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bohong. Kata Allah, bohong. Makanya nanti akan datang di yaumul hisab orang yang datang menagih, ya Rabb, mana pahala sholat saya, mana pahala puasa saya, mana pahala haji saya, zakat infak sedekah saya, mana pahala sholat subuh saya. Kata Allah, kamu mau apa? Saya minta pahala. Aku tidak akan berikan pahala kepadamu. Kenapa ya Allah? Engkau ibadah bukan karena aku. Engkau bersedekah infak zakat bukan karena aku. Engkau haji belasan kali, bahkan puluhan kali, bukan karena aku, kata Allah. Meranalah dia orang. Merana menderita, kecewa untuk kembali ke alam dunia. Dunia sudah tidak ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini dikatakan orang yang bangkrut. Na'udzubillah. Makanya para jamaah dan saudara-saudara hadirin, keikhlasan itu penting. Jadi buktinya kita ikhlas. Dengan kata lain, dipuji alhamdulillah, dicaci maki tetap alhamdulillah saja. Tadi yang saya katakan, tidak mengenal kondisi keadaan bagaimanapun, tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah setengah jam saya berbicara dan saya tutup dengan inna dzalika min azmil umur. Salat yang kita dirikan dengan istiqomah melakukannya, kemudian mencegah diri kita ataupun memerintahkan diri kita, mencegah diri kita, keluarga ataupun sahabat kita dalam rangka mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, kemudian bersabar daripada segala musibah. Ini kata Allah, inna dzalika min azmil umur. Semua itu adalah kewajiban yang tak boleh ditawar-tawar bagi pribadi-pribadi kita yang mengaku diri sebagai hamba-Nya Allah dan umat-Nya Rasulullah. Jadi wajib Pak, wajib kita istiqomah, wajib kita tumaninah di dalam sholat yang kemudian menghasilkan istiqomah. Dari istiqomah akan menghasilkan jiwa-jiwa yang santai, jiwa-jiwa yang ikhlas, jiwa-jiwa takwa yang dia hanya butuh sanjungan dan pujian balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada manusia memuji, dia berkata alhamdulillah. Ketika ada manusia mencaci, dia berkata astagfirullah. Beres, betul tak? Kemudian dia sabar dalam menghadapi ujian hidup dan tidak akan diuji kecuali yang sekolah. Begitu pula tidak akan diuji yang berat-berat kecuali orang yang mengaku beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa orang-orang yang istiqomah, semangat mendirikan sholat 5 waktu, kemudian memerintahkan kepada istri dan anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, kemudian juga mengajak orang berbuat baik, mengajak mencegah orang berbuat ma'ruf termasuk diri kita dan keluarga, bersabar di dalam menghadapi segala macam ujian. Sebab itu semuanya adalah syarat mutlak untuk mendapatkan pengakuan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu Fatihah lagi Pak. Saya mau pesta. Saya menjadi wali nih. Jam 10 akad nikah anak saya. Minta doanya dari para jamaah semua. Hajat saya diselamatkan, diberkahkan, diberikan keberuntungan
diberikan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih cuaca yang cerah dan ceria. Bidyatil qabul bil ijabatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukran wa dumtum fi khairin wa najati wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.